Berbekal ilmu yang saya dapatkan dari SMK TI Bilingual Bandung dan pembelajaran di luar sekolah, saya merupakan salah satu murid yang baru saja lulus, tetap bisa mendapat penghasilan dari proyek pembuatan aplikasi, meskipun dalam masa pandemi seperti ini. Untuk mengetahui lebih banyak tentang IT, saya merekomendasikan SMK TI Bilingual Bandung untuk masa depan yang lebih cerah. Dua orang siswa berprestasi di SMK TI Bilingual Bandung. Tapi kita nggak cuma punya dua siswa berprestasi yang ada di sekolah ini, masih banyak banget siswa-siswa yang berprestasi yang ada di sekolah ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan melakukan wawancara bersama Hatta dan Satar. Jadi, kita mau tanya-tanya sama mereka tentang tips-tips mereka bisa jadi siswa berprestasi, terus kiat-kiat mereka, terus pesan-pesan mereka untuk sekolah, dan prestasi-prestasi apa aja yang mereka udah miliki selama mereka sekolah di sini. Tapi, sebelum kita wawancara sama mereka berdua, tentunya kita bakal wawancara dulu nih sama wakil kepala sekolah bagian kesiswaan yang ada di sekolah ini. Kita mau tahu bagaimana sih kinerja wakil kepala sekolah sehingga mereka bisa mencetak siswa-siswa yang berprestasi di sekolah ini. Nah, sebelum itu, kita mau perkenalan dulu nih sama wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Oke, selamat siang Pak Dharma. Selamat siang Rizka. Nah, pada kesempatan hari ini, saya mau tanya-tanya nih sama Bapak tentang siswa-siswa berprestasi yang ada di sekolah ini. Nah, sebelumnya saya mau tanya, apa sih tips-tips dan kiat-kiat Bapak selama menjadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan di sekolah ini? Baik, Rizka, sebenarnya jadi beban yang diberikan oleh sekolah pada saya selama ini kurang lebih 1 tahun belakang ini sebenarnya melanjutkan program yang sudah ada dari wakil kepala sekolah sebelumnya, yaitu yang mengacu pada tujuan awal dari SMK TI Bali Global, itu misinya adalah menjadi sekolah teknologi informasi yang unggul di Provinsi Bali dan khususnya untuk di Kabupaten Badung. Nah, dari situ
kiat-kiat dari sekolah ini selama melaksanakan kegiatan ini, karena sekolah juga baru berumur 3 tahun. Dukungan daripada Bapak Ibu guru selaku pendidik di lapangan, terutama pada saat anak-anak mengikuti kegiatan pelajaran, dan juga dukungan dari pembina lomba, karena biasanya ada juga pembina lomba yang dari guru ekstrakurikuler, terus ada juga dari Bapak Ibu guru yang mengajar dalam kelas, staf manajemen juga, karena yang melibatkan semua ini yang dianggap nanti mampu untuk membimbing anak-anak. Kalau bicara prestasi, meskipun baru berumur 3 tahun, 2 orang Hatta sama Satar ini contohnya, sehingga kami selama 3 tahun ini mampu meraih prestasi sampai tingkat nasional. Yang kemarin itu sangat mengagetkan, pertama adalah dari Satar, inovasi festival di Kabupaten Bandung. Dari sana muncul semangat kita harus selalu berprestasi. Di sana sebenarnya. Oke, berarti itu ya tips-tips dan kiat-kiat Bapak selama menjadi wakil kelas bagian kesiswaan. Nah, selanjutnya saya mau tanya-tanya juga nih sama siswa-siswa yang berprestasi di sekolah ini. Sebelumnya ini ada Satar dan Hatta ya? Dua orang perwakilan dari siswa berprestasi yang ada di SMKTI Bali Global Bandung. Nah, yang mau kakak tanyain, apa sih yang menjadi semangat kalian atau yang menjadi motivasi kalian untuk menjadi siswa berprestasi? Mungkin selain hadiah ya, mungkin yang kalian terima, hadiahnya, sertifikatnya, atau bebas SPP ya kalau di sekolah ini, itu apa sih yang menjadi motivasi kalian lagi selain hal-hal yang tadi kakak sebutin? Mungkin boleh dari Satan dulu yang mau jawab. Motivasinya, kalau bagi saya motivasinya selain dari tadi hadiah gitu, hadiah SPP atau uang atau semacamnya, itu nanti kalau misalkan juara atau ada piagamnya gitu, nanti bakalan bisa mempermudah masuk perguruan tinggi kalau emang minat ke perguruan tinggi. Apalagi yang negeri itu langsung dipermudah. Nah, terus sama yang lagi satu itu nambah ilmunya. Jadi nambah ilmu, terus semakin tinggi ilmunya, jadi semakin mudah juga buat selain masuk ke PTN, mudah juga buat nyari kerjaan gitu. Oke, kalau dari Hatta sendiri, motivasinya apa? Kalau dari saya sendiri, yang pertama itu nambah pengalaman. Lalu pengalaman itu saya pakai nanti untuk kerja selanjutnya. Misalkan saya sekarang fokus di lomba-lomba desain, dan selanjutnya saya akan bisa fokus untuk kerja di bagian desain keesokan harinya. Oke, itu tadi motivasi kalian ya. Kan sekarang Satar sama Hatta udah jadi alumni ya, alumni angkatan pertama di SMKTI Bali Global Bandung. Nah, pesan-pesan kalian untuk adik-adik kelas kalian, atau boleh juga sih untuk guru-guru kalian, apa? Dari Hatta mungkin dulu. Kalau dari saya, pesan-pesan untuk adik-adik kelas, manfaatkan waktu luang yang kalian punya, kurangi scroll-scroll di media sosial kalau bisa, kembangkan passion kalian, karena masa muda menentukan masa depan kalian. Dan untuk pesan-pesan untuk guru-guru di SMKTI Bali Global Bandung, semoga terus bisa menginspirasi murid-muridnya agar bisa berprestasi di kemudian hari. Oke, kalau dari Satar, apa nih pesan-pesannya? Kalau untuk adik kelasnya, pesan-pesannya sama bener ya, kurangi main-main medsos gitu. Terus juga jangan terlalu sering ini juga, misalkan di RPL, jangan terlalu sering ngoding juga atau terlalu sering duduk gitu, jarang olahraga. Tapi perlu juga olahraga gitu. Selainnya soalnya kalau sering olahraga nanti juga bikin nambah inspirasi gitu juga. Terus juga untuk guru, pesan-pesannya ya sama kayak kata, terus juga menjadi motivasi buat murid-muridnya juga gitu. Oke. Terus, nah tadi udah ditampilin sih sebenarnya di video prestasi-prestasi yang kalian miliki. Tapi boleh disebutin lagi nggak? Apa sih prestasi-prestasi kalian? Terus yang paling berkesan mungkin buat kalian saat lomba di mana? Terus apa yang bikin lomba itu paling berkesan buat kalian? Mungkin dari persiapannya, atau hari lombanya, atau hadiahnya mungkin. Dari Satar? Bisa disebutin dulu. Kalau paling berkesan mesti yang pertama kali juara. Soalnya kan pertama kali juara tuh di Fastekno 2018 apa 2018.
pertama kali juara tuh yang bikin semuanya jadi juara. Pertamanya tuh soalnya nggak pernah juara gitu. Udah berapa kali? 6 kali ya kalau nggak salah. Ikut lomba nggak pernah juara. Jadi pertama kali yang paling berkesan yaitu di Fast Techno 2018. Masih Komalia. Iya, dari Fast Techno. Terus prestasi-prestasi lainnya apa aja lagi? Yang lainnya yang kayak tadi di video berarti kayak juara 1 nasional di ITCC Web Design, terus juara 1 PNB WDC di Web Design juga, terus juara 2 di skala nasional di Invention 2019, terus sama yang Fast Tech yang terakhir itu. Oke, kalau buat Hatta sendiri? Kalau yang paling berkesan buat saya yang pertama juga lomba. Jadi dulu sebenarnya saya tuh jurusannya RPL ya, Rekayasa Perangkat Lunak. Cuman dulu waktu kelas 10 itu ada pelajaran dasar animasi. Jadi saya iseng-iseng nih, kan awalnya tugas. Saya buat tugas animasi, terus sama gurunya dilihat, Hatta kok animasinya bagus, saya ikutin lomba ya gitu. Awalnya saya nolak kan, karena animasinya jelek, nggak pede gitu. Terus akhirnya diajarin sama gurunya, dan akhirnya bisa dikit-dikit, dan akhirnya ikut lomba. Itu waktu itu lomba ajang LKS tingkat kabupaten, lomba animasi. Itu saya nggak nyangka, ternyata pertama kali lomba saya dapat juara 1 tingkat kabupaten. Lalu seterusnya dari situ saya bisa menang, seperti itu. Kalau prestasi-prestasi lainnya apa aja? Boleh nggak disebutin? Prestasi yang kemarin-kemarin ini juara 2 lomba poster tingkat nasional di Institut Seni Indonesia Denpasar, terus juara 3 itu lomba poster tingkat nasional juga di ajang LCCO, terus ada juara 2 juga lomba poster tingkat nasional di RSJ Surakarta. Oke, banyak banget ya prestasi dari Hatta dan Satar. Setelah kalian udah menjadi alumni nih, udah lega ya, udah menyelesaikan masa putih abu-abunya, terus gimana sih kesan kalian selama sekolah di SNPTI Bali Global Bandung? Pasti adalah masa sedihnya, masa seneng-senengnya, terus boleh diceritain nggak? Biar ntar yang nonton jadi pada tahu nih, gimana sih sekolah di SNPTI Bali Global Bandung? Boleh dari Hatta mungkin? Kalau kesan-kesan dari saya, guru-guru di sini ramah-ramah, itu yang bikin saya betah di sekolah di sini. Terus yang kedua, dekat dengan tempat ibadah. Jadi setiap saya pulang sekolah, saya sempatkan untuk ibadah di dekat sekolah. Tempat ibadahnya lumayan dekat, bisa dibilang di sebelah sekolah, seperti itu. Terus kalau untuk Hatta, gimana kesannya? Kesannya ya asik-asik aja sih. Ya nggak apa, ya kadang ya capek juga soalnya kan tugasnya banyak juga gitu kan, namanya juga SMK gitu. Ya gitu aja sih sebenarnya sih, sama lah keseruan kayak Hatta gitu. Oke, nah kalau yang kita tahu kan Hatta sama Satar ini sering banget ikut lomba. Hampir mungkin udah banyak banget ya membawa nama SNKTI Bali Global Bandung ke ajang yang sampai internasional. Terus yang pengen kakak tahu nih, atau tips-tips kalian juga mungkin buat adik-adiknya yang mau berprestasi, gimana sih cara kalian membagi waktu antara kalian harus mempelajari mata pelajaran yang memang harus kalian pelajari setiap harinya, terus kalian ada ide lagi nih buat ikut lomba. Tentunya ikut lomba itu kan nggak gampang. Nah, gimana sih tips kalian? Dari Satar? Kalau dari saya tips bagi waktu ya saya sih lebih fokus ke ini ke bagian kejuruannya. Jadi kalau misalkan belajar yang lainnya seperti matematika atau yang lainnya IPA gitu, itu secukupnya aja gitu. Terus nanti waktu luangnya yang lainnya buat tetap belajar yang kejuruannya, terus juga ikut-ikut semacam lomba gitu, terus juga nanti buat olahraga juga sekalian gitu semuanya. Oke, kalau dari Hatta gimana tips-tipsnya? Kalau dari saya, jadi waktu belajar itu di pagi hari setelah kita bangun tidur. Jadi kita sempatkan belajar sebentar, lalu habis itu kita siap-siap sekolah. Nanti pulang sekolah, kita baru latihan untuk lombanya sampai sore gitu. Terus dari sore kita bisa istirahat sebentar, lalu malam untuk kita refreshing. Jadi ada waktu belajar, ada waktu
nyempatin untuk lombanya, terus ada juga waktu refreshing. Jadi semua kebagian waktunya seperti itu. Oke, itu tadi ya tips-tips dari Satar dan Hatta nih buat siswa-siswa SMKTI Bali Global Bandung yang mau berprestasi. Nah, setelah kalian jadi alumni, kalian bakal lanjut kemana? Mungkin kerja ataukah melanjutkan ke perguruan tinggi? Kalau dari Hatta gimana? Kalau dari saya kebetulan ingin melanjutkan kuliah juga sambil kerja. Kalau boleh tahu, udah dapat kuliah di mana? Atau masih cari-cari sekolah? Kebetulan masih cari-cari sih. Kalau dari Satar gimana? Sama saya juga kuliah dan kerja. Kalau boleh tahu, udah dapat tempat kuliah? Udah dapat sih, udah dapat tempat kuliah. Lolosnya di mana? Lolosnya di UGM sama di PENS. Oke, di UGM ya. Terus akhirnya Tata memilih yang mana untuk melanjutkan sekolahnya? Milihnya di PENS, di Politeknik Surabaya. Oke, di Politeknik Surabaya ya. Iya. Apa namanya, Satar sama Hatta, selain mereka juga ini yang tambahkan sedikit, Mbak Rizka, dukungan dari orang tua itu sebenarnya yang sangat mendukung juga anak-anak sehingga dapat mendapatkan juara, karena sudah beruntung. Kalau kita bicara masalah restu orang tua itu yang pertama, dan dukungan orang tua ini yang mengantarkan mereka juga sejauh ini sampai meraih juara-juara dan sebagainya. Dan untuk adik-adiknya nanti, adik kelas yaitu kelas 10 dan kelas 11, dan juga nanti yang akan melanjutkan di TI Global calon kelas 10. Jadi ini sebenarnya kesempatan terbuka sangat lebar, karena kita di bidang teknologi informasi yang selalu berkembang. Ini selalu berkembang pesat, dan kalau bisa disampaikan, jangan sampai teknologi menguasai kita. Benar nggak? Setuju nggak kalian? Ya, setuju. Jangan sampai teknologi yang menguasai kita yang menguasai teknologinya. Dan sering saya bilang juga ke anak-anak, sekolah tidak pernah membatasi kreativitas siswa sejauh itu positif. Karena kalau kreativitasnya di bidang negatif, sudah barang tentu pasti akan benturan dengan tata tertib dan aturan. Kalau memang kreativitasnya bagus, positif, mendukung, dan baik untuk diri sendiri, keluarga, bahkan masyarakat, itu sangat bagus sekali. Itu jadi untuk adik-adik tingkatnya nanti yang masih belum berprestasi, yang sudah berprestasi kita pertahankan atau kita tingkatkan lagi. Nah, ini yang nantinya akan saya dukung lewat program-program kesiswaan dari program ekstrakurikuler. Nanti itu karena dari prestasi yang mereka raih, ini berarti berprestasinya dari ekstrakurikuler juga mendukung. Ditambah juga baru-baru ini selain TI Global di bidang teknologi, anak-anak kami juga berprestasi di bidang olahraga. Karena Porjar Badung sudah mulai muncul. Nah, juara 1, juara 2 juga dapat. Artinya di luar TI bidang teknologi informasi juga berprestasi, biar bisa dilengkapi juga. Nah, dukungan Bapak Kepala Sekolah juga sejauh ini sangat bagus untuk kegiatan ini. Sementara bidang pendanaan terutama sudah bagus di ACC sama Kepala Sekolah. Jadi yang ajukan dan ajak anak-anak, yang tawarkan ke anak-anak ada lomba A, lomba B, yang carikan pembinanya, itu biasanya yang sering mengajukan. Jadi sehingga mereka berdua ini bisa mewakili teman-temannya. Karena ada juga yang lain yang sudah berprestasi, di kelas 10 juga sudah berprestasi di bidang olahraga, kelas 11 juga ada yang di bidang web, programming juga sudah mulai muncul. Nah, itu anak-anak yang bahkan sampai gaming. Game ada yang sudah jadi juara di Uniknas kemarin. Itu anak-anak kami, jadi tidak terbatas lah. Anak kami yang penting tidak berlebihan. Nah, itu sementara Mbak Rizka. Oke, terima kasih Pak Darmo untuk tambahan penjelasannya. Nah, mungkin hari ini sekian dulu untuk wawancara kita sama Satar sama Hatta. Buat Satar sama Hatta, terima kasih banyak ya atas waktunya. Sudah mau berbagi pengalaman untuk adik-adik kelas kalian, dan semoga dengan prestasi-prestasi Satar dan Hatta yang kalian miliki hari ini bisa bermanfaat untuk ke jenjang kalian yang lebih tinggi. Untuk Satar dan Hatta, selamat sudah menjadi alumni SMKTI Bali Global Bandung. Selamat menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi, dan semoga tetap menjaga nama baik alma mater kalian.
Oke, untuk hari ini saya Rizka Yunita pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast CTT selanjutnya. Bye-bye. Bye.